salam senja. Senja yang Oke, terima kasih teman-teman Keladak University yang sudah hadir, ketemu lagi di kanal Travel Ebo. Keladak University ini adalah sebuah kampus yang kuliahnya hanya ada di tiap hari Selasa malam dari jam 9 malam sampai menjelang azan subuh. Apa yang dikuliahkan tidak ada. Karena apa? Keladak itu cuma dua hal saja. Satu, bertemu untuk kegembiraan. Jadi membangun ruang-ruang kegembiraan. Bisa dengan cara apa? Dengan cara adalah masing-masing orang itu harus bicara, harus ngomong terutama tentang kepedihan dan kepahitan hidupnya di masa lalu. Karena kepedihan dan kepahitan itu kalau kita ceritakan bisa menjadi sumber kegembiraan. Maksudnya sumber kegembiraan bagi orang lain yang mendengarnya. Makanya malam ini teman-teman yang hadir di Keladak University malam ini, kita suruh satu persatu bicara terutama tentang pengalaman pahitnya di masa lalu, supaya bisa menjadi ruang kegembiraan plus inspirasi bagi yang lain bahwa hidup manusia itu tidak hitam putih, penuh warna, penuh pahit, penuh kegetiran, tapi kegetiran dan kepahitan pada saatnya nanti itu adalah bahan terbaik untuk ditertawakan. Tepuk pramuka. Nah, yang kedua kita kehadiran narang ngoceh malam ini. Jadi setiap Selasa malam Keladak University selalu menghadirkan dosen-dosen terbang. Dan malam ini terbang langsung dari Sungai Vietcong di Vietnam. Pakar nyamuk Aedes aegypti. Jadi kalau ada proyek-proyek tentang penanggulangan demam berdarah di seluruh dunia, nah itu salah satu dari inisiator dan konseptor adalah yang malam ini kita hadirkan. Cuma malam ini tidak kita minta untuk bicara tentang nyamuk, karena nyamuk baru akan menjadi proyek dunia kira-kira tahun depan 2023 sampai 2025, terutama di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, setelah proyek pandemi COVID sampai Omicron ini selesai. Nanti dicek aja nanti tahun depan proyeknya Bill kita apa, pasti kurang lebih seputar nyamuk Aedes aegypti. Nah, malam ini kita hadirkan Bude Bekti yang saya tertarik dengan skripsinya. Mana skripsinya tadi, Wi? Sini nih ya. Ini. Jadi saya hari ini menemukan satu skripsi menarik, judulnya adalah Konversi Agama Pengikut Gerakan Agama Baru. Kenapa saya pegang skripsi ini? Karena tadi sore saya itu baru dari Ambarukmo Plaza nonton film Merindu Cahaya di Amstel. Jadi itu cerita tentang sebuah film religi, isinya cinta campur dakwah, tapi settingnya di Eropa, khususnya di Amsterdam. Yang menarik adalah kalau saya nonton film ini itu ada, saya bicara tentang paradok ya. Paradok itu artinya begini, Eropa itu hampir-hampir meninggalkan agama, tetapi nilai-nilai agama justru hidup di sana, tentang antri, tentang kebersihan, tentang kejujuran, tentang penghormatan kepada orang lain. Itu hadir di negara yang justru agama mulai ditinggalkan. Sampai di Belanda itu terakhir penjara itu kosong, beberapa penjara bahkan sedang ditawarkan untuk dijual karena tidak ada penghuni atau kriminalitas terjadi di sana, sehingga tidak ada penjahat yang dimasukkan ke penjara. Sebaliknya kalau kita bicara Indonesia yang mentasbihkan sebagai negara beragama, 100% mungkin penduduknya beragama, 87% adalah orang Islam yang setiap hari ada tahlilan, ada pengajian, ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak putus, sehari bisa nyambung-menyambung, bisa 5 kali sehari dan seterusnya. Betapa sulit mengajarkan tentang kedisiplinan, kebersihan, antri, bahkan korupsi di mana-mana, kejahatan tiap hari bisa kita lihat di televisi. Bahkan ada semacam adagio mengatakan begini, ada bule yang bicara, sebetulnya yang Islami ini negara kami Belanda atau Eropa, atau negara Anda yang Islami atau beragama itu, tapi sedikit pun tidak.
mengamalkan nilai-nilai dan praktek-praktek beragama secara benar. Tapi bukan itu yang kita bicarakan, itu soal film. Tapi balik lagi soal skripsi. Skripsi ini bicara tentang kenapa agama mulai ditinggalkan dan kenapa banyak orang beralih ke dunia spiritual, mencari komunitas-komunitas spiritual yang meniadakan praktek-praktek beragama. Skripsi ini mengupas tentang komunitas Jamaah Salamullah pada masanya itu, dan sangat menarik. Kenapa orang berpindah dari agama ke spiritual? Saya ada 4 kunci saya pahami di sini. Ada yang namanya yang disebut konversi agama, berpindahnya orang dari beragama ke berspiritual. Itu lewat 4 level. Di Buddha Bekti ini bicara ada namanya krisis eksistensial. Itu level pertama. Jadi orang ragu-ragu tentang agamaku itu bener ora ya. Setelah itu baru masuk namanya stagnasi, kuldesak. Jadi jalan buntu karena jawaban-jawaban hidupnya, pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya tidak terjawab lewat nilai-nilai atau praktek-praktek keagamaan yang dijalani selama ini. Nah, baru masuk yang ketiga namanya visi atau insight. Jadi level visi itu baru menemukan jawaban tidak di agama tapi di komunitas-komunitas spiritual tadi. Nah, terakhir baru masuk ke deklarasi gitu. Saya masuk ke dunia spiritual. Nah, yang menarik ini diteliti secara kualitatif dan juga sedikit kuantitatif. Ada banyak narasumber yang diambil. Yang saya tarik yang luar biasa adalah mereka yang mengikuti jalur-jalur spiritual itu. Yang pertama rata-rata kelas menengah, yang kedua orang-orang berpendidikan, dan sebagian besar lulusan luar negeri baik SMA atau S1, S2. Ada yang di Australia, ada yang di Amerika, ada yang di segitiga Bermuda dan lain-lain. Itu menjadi menarik untuk kita pertanyakan kenapa orang berbondong-bondong mencari jalan spiritual dan bukan jalan beragama. Bahkan generasi-generasi Z, M saya lihat juga mulai banyak yang berpindah dari agama ke spiritual. Malam ini menjadi bahan diskusi di Kelata University, tapi tidak untuk ditayangkan di Travel Ibu. Tapi kita diskusikan karena ini banyak hal yang agak bau-bau secret, rahasia, sensitif. Jadi harus kita close sampai di sini. Kalau mau ikutan, datang aja ke Kelata setiap Selasa malam, tempatnya di Yogyakarta, atau pantengin terus Travel Ibu. Salam senja, salam traveling, dan teruslah traveling karena dengan traveling Anda akan ketemu orang-orang baru, tempat-tempat baru, dan dengan itu kita akan ketemu dengan ilmu baru, inspirasi baru, bahkan tips-tips baru yang berguna untuk kehidupan kita di masa depan. Jumpa lagi di kanal Travel Ibu dan tepuk pramuka. Ciao.